Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya sangat berharap Anda sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini, kita khususnya teens diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan lewat video yang telah disiapkan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, inilah kami mau belajar mendengarkan firman-Mu, tuntun kami, berkati kami yang mendengar, dan tolong kami Tuhan untuk menerjemahkannya lebih lagi supaya kami mengerti dan memahaminya dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami masing-masing, dan menjadi bekal untuk kehidupan kami yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, pada bulan ini kita diberikan tema ya bulan Juli ini yaitu tentang fokus. Ya, ada beberapa tema. Nah, khusus yang kita bahas pada kali ini adalah tentang all about focus atau semua tentang fokus. Nah, fokus adalah hal yang sangat langka di zaman digital yang kekinian. Semua kemajuan teknologi memudahkan kita untuk connect dengan banyak orang dengan sangat cepat. Akibatnya, kita selalu kepo dengan hal-hal yang baru, yang paling update, dan yang mengalihkan perhatian kita ke sana, atau fokus kita ke sana. Nah, apa itu fokus? Fokus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan titik atau daerah kecil, tempat cahaya mengumpul atau pusat. Nah, tetapi fokus yang kita bahas kali ini adalah dalam arti apa yang menjadi pusat perhatian kita. Sekali lagi, fokus yang kita bahas di sini adalah fokus dalam arti apa yang menjadi pusat perhatian kita. Memberikan seluruh perhatian kita kepada sesuatu secara sengaja melewati rentang waktu tertentu tanpa teralihkan oleh hal-hal lain. Kalau kita melihat pada Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan yang 33, saya bacakan buat kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, yang menjadi fokus bukan pada makanan atau minuman, tetapi fokus pada Tuhan yang memberi sumber makanan dan minuman tersebut. Kenapa fokus? Fokus membuat kita lebih efektif dan berdampak. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 20 ayat 5, demikianlah firman Tuhan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan ingin membuat apa yang kita rindukan dan rancangkan berhasil. Tuhan akan menjadikan berhasil kalau kita merindukan atau menginginkan, merencanakan, dan mengerjakannya. Ketiga hal ini dapat membuat segala sesuatu apa yang kita buat dapat berhasil. Fokus harus dibentuk, bukan ditemukan. Nah, salah satu contoh yang barusan saya kerjakan adalah membuat panggung untuk stand kamera. Apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah saya ada kemauan untuk membuatnya. Ya, punya keinginan dulu, punya kemauan dulu. Yang kedua, setelah ada kemauan, saya merencanakan bagaimana saya bisa membuatnya. Ya, punya rencana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Saya bentuk polanya di dalam pikiran saya, lalu alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja. Setelah ada rancangan dalam pikiran saya, maka saya mengerjakannya. Setelah selesai mengerjakannya, saya lihat hasilnya cocok dengan apa yang saya bentuk dalam pikiran saya sebelumnya. Tetapi tidak sedikit orang gagal dalam tahap mengerjakan. Gagal dalam arti tidak memenuhi standar yang telah dibentuk atau direncanakan sebelumnya, dikarenakan waktu selalu saja kurang dan kurang.
atau dikarenakan juga karena dikarenakan juga kurang fokus dengan apa yang sedang ia kerjakan. Dalam Alkitab menceritakan tentang Daud melawan Goliat, dan ini juga sering disampaikan oleh Pak Gembala kita bahwa yang menjadi fokus orang Israel dan saudara-saudara Daud adalah raksasa. Mereka takut, ya. Mereka berkata bahwa raksasa itu besar, mereka tidak sanggup melawannya. Tetapi Daud berfokus pada Allah, bahwa Allah sanggup menolongnya. Lalu ia mengerjakannya. Apa yang diperoleh Goliat kalah oleh Daud. Dikarenakan yang menjadi fokus dari Daud adalah kuasa yang dari Tuhan. Fokus atau yang menjadi pusat perhatian dapat kita temukan juga dalam budaya. Salah satu contoh yang saya temui dalam salah satu keluarga di tempat saya, di mana ceker ayam hanya boleh dimakan oleh sesepuh atau orang-orang yang sudah tua, ya, orang-orang yang dewasa. Dan ini adalah menjadi hal yang sangat sakral ketika mereka bertamu di tempat lain dan kebetulan mereka diberkati dengan makanan, maka fokus atau yang menjadi pusat perhatian adalah ketika ada ceker dan secepatnya mereka akan kasihkan ke orang yang lebih tua dari mereka. Nah, jadi anak-anak ya seperti seumuran dengan saya ini belum boleh, ya hanya orang tua, ya. Nah, pada saat ini juga saudara-saudara kita sedang digoncangkan oleh yang namanya virus, ya, virus corona. Apa yang menjadi fokus kita? Apakah setiap saat kita takut, ya, dengan namanya virus ini? Saya berharap ketakutan kita jangan sampai lebih besar dari virus corona. Karena yang menjadi penyakit buat kita nanti yaitu ketakutan kita sendiri, ya. Tapi bukan berarti kita tidak berhati-hati. Kita harus selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, itulah mengapa fokus sangat penting. Nah, terlebih kita fokus untuk menggenapi visi di 2020. Kita harus terus fokus untuk menerima pembesaran kapasitas dari Tuhan. Ya, minimal kita mendoakanlah agar visi tersebut dapat tercapai. Kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan lewat doa, ya, doa kita. Nah, bagaimana caranya agar bisa fokus? Nah, jika kita melihat pada Filipi pasal 4 ayat 8, saya bacakan buat kita. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu yang menjadi pusat atau fokus perhatian kita. Ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ini. Nah, pilih dan pilah apa yang kita lihat dan dengar. Karena itu akan menentukan konten apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Nah, konten dalam hati dan pikiran kita akan mempengaruhi action, tindakan kita, ya, yang kita lakukan. Ya, apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita bentuk dalam pikiran kita, itu akan kita keluarkan dan kita lakukan. Ya, mungkin demikian dulu firman Tuhan pada saat ini, dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas perkenanan-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, dan berkati kami Tuhan untuk lebih lagi melakukan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.